Shalom, halo semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat. Dalam mata pelajaran PAK kali ini, kita akan sama-sama membahas perihal penciptaan. Satu topik yang sudah tidak asing bagi kita semua. Dari kecil di rumah, di sekolah dasar, di gereja, kita selalu mendapatkannya. Namun, Miss juga mau mengingatkan kalian bahwa dalam setiap pelajaran pendidikan agama Kristen, kalian harus mempersiapkan Alkitab. Karena Alkitab akan menjadi panduan atau fondasi kita selama kita belajar pendidikan agama Kristen. Baik, sebelum kita memulai, mari kita lipat tangan kita tutup mata, dan mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan bersama-sama belajar PAK. Biarlah Tuhan berkati kami. Biarlah lewat materi penciptaan ini kami semakin melihat bagaimana kemahakuasaan Tuhan atas segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan. Berkati pelajaran hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari buka Alkitab, kita buka kitab Kejadian pasal 1. Ingat, kitab Kejadian itu ada di Perjanjian Lama, kitab paling pertama. Kita akan baca bersama-sama Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Cukup panjang, tapi tidak menjadi masalah. Apakah sudah menemukan semuanya? Bagian ini diberi judul Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Mulai dari ayat yang pertama kita baca 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut,
dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dari segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat 29, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Apa sih yang kalian pikirkan mengenai penciptaan? Apa sih yang ada di benak kalian ketika mendengar kata penciptaan? Khususnya penciptaan pada Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-31 yang telah kita baca tadi. Mungkin mendengar penciptaan kalian akan langsung berpikir tentang pohon-pohon, tentang tumbuhan yang hijau yang berwarna-warni, tentang hewan-hewan yang unik, atau tentang lautan, atau bahkan tentang awan dan sebagainya. Tapi ada satu hal penting yang harus kalian pahami dan simpan di otak kalian, yakni penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai yang ke-31 itu selalu berbicara mengenai Allah yang Maha Kuasa atau kemahakuasaan Allah. Allah memiliki kuasa yang tiada duanya. Allah memiliki kuasa yang lebih besar dari apapun di dunia atau langit, dan tidak ada yang dapat mengalahkannya. Allah berkuasa secara mutlak atas segala sesuatu dan semua ciptaan. Pemahaman ini membawa kita melihat beberapa poin penting lainnya terkait penciptaan dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Pertama, Kejadian 1 merupakan bagian yang membawa kita mengenal yang namanya istilah monoteisme, yakni percaya bahwa Tuhan itu satu, tunggal, dan berkuasa atas segala hal. Dan kita semua mengimani hal ini. Kita percaya pada Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Kejadian pasal 1 juga memperlihatkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan karya penciptaannya itu terjadi melalui firman Allah. Melalui firman-Nya dikatakan dalam ayat yang kita baca, berfirmanlah Allah maka jadilah terang. Berfirmanlah Allah maka jadilah cakrawala dan sebagainya. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, Kejadian pasal 1 ayat yang ke-1 yang berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata menciptakan dalam bagian ini dalam bahasa aslinya memakai kata bara, yang berarti secara khusus kata ini ingin menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Poin yang keempat, kita harus yakini bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Dari awal kitab Kejadian, fokus pemberitaannya terarah kepada Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kuasa. Allah adalah yang awal, sang penyebab dan sumber dari segala yang ada di semesta ini. Seperti yang tertulis di ayat pertama, in the beginning, pada mulanya Allah menciptakan. Itu poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, Kejadian 1
membawa kita pada pemahaman bahwa pribadi Allah sebagai Sang Pencipta yang mutlak dan satu-satunya. Satu-satunya Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu dari yang belum ada menjadi ada, atau dengan istilah creation ex nihilo, dari yang gak ada apa-apa sampai ada sesuatu. Itu poin yang kelima. Poin yang keenam yang terakhir, dalam bagian akhir kitab Kejadian pasal 1, kita diperlihatkan juga bahwa Allah tidak hanya sekedar menciptakan alam semesta, tetapi juga menciptakan semuanya dengan sempurna. Allah tidak menciptakan sesuatu asal-asalan atau acak-acakan. Semuanya disusun dengan baik dan sempurna. Sesuai dengan ayat yang ke-31 yang telah kita baca tadi, maka dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Oke anak-anak, itulah ke-6 poin yang harus selalu kita ingat. Kisah penciptaan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-31 ini intinya ingin menunjukkan kepada kita kemahakuasaan Allah. Tidak ada satupun yang berkuasa di dunia ini, di semesta ini kecuali Allah. Allah lewat firman-Nya menjadikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, alam, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, wow, begitu luar biasa. Nah, oleh sebab itu, ucap syukurlah selalu. Allah selalu baik dan sangat baik. Ia menjadikan semuanya sangat baik. Amin. Baik, untuk menutup pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah belajar materi tentang penciptaan. Biarlah lewat materi ini kami selalu melihat akan keajaiban, akan kemahakuasaan Allah atas segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan di dalam dunia ini. Dan Tuhan, biarlah dalam hati kami menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang tetap sertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Baik, kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kalian bisa kirimkan pertanyaan itu lewat email Miss. Nanti akan Miss cantumkan di bawah sini ya, kalian bisa lihat. Oke, Tuhan berkati. Shalom.